Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad dari kelas 11 IPA 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang antibody syndrome atau antifosfolipid. Pengertian: sindrom antifosfolipid atau antifosfolipid syndrome adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang senyawa lemak tubuh yang disebut fosfolipid. Tanda yang paling khas dari sindrom antifosfolipid adalah peningkatan kekentalan darah. Sindrom antifosfolipid disebut juga dengan sindrom Hughes yang berasal dari nama penemunya. Sindrom ini tergolong penyakit autoimun yang dapat menyebabkan gangguan di seluruh bagian tubuh. Penyebab: pada sindrom antifosfolipid, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang seharusnya melawan organisme asing seperti virus atau bakteri justru keliru menghasilkan antibodi yang menyerang fosfolipid. Penyebab terbentuknya antibodi ini atau bagaimana antibodi ini menyebabkan penggumpalan darah belum diketahui secara pasti. Namun, ada dugaan bahwa antibodi ini terbentuk karena adanya mutasi genetik pada sistem imun, infeksi virus atau bakteri tertentu, pengobatan tertentu, atau kombinasi dari ketiganya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena sindrom antifosfolipid, yaitu pertama, berjenis kelamin wanita; kedua, menderita penyakit autoimun lainnya seperti lupus atau sindrom Sjogren; ketiga, menderita infeksi tertentu seperti hepatitis C, HIV/AIDS atau silitis; keempat, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan, pention atau antibiotik amoksisilin; dan terakhir, memiliki riwayat sindrom antifosfolipid dalam keluarga. Berikutnya gejala. Sindrom antifosfolipid menyebabkan darah menjadi lebih kental atau lebih mudah menggumpal. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan aliran darah di pembuluh darah, arteri maupun vena. Gumpalan darah yang terbentuk dapat mengakibatkan penderita APS mengalami DVT atau trombosis vena dalam, emboli paru, ruam atau luka pada kulit, dan lain-lain. Selain itu, sindrom antifosfolipid juga diketahui dapat menyebabkan gangguan katup jantung, gangguan sintesis darah, dan trombositopenia. Kondisi-kondisi di atas dikenali dengan gejala-gejala seperti sering kesemutan pada kaki atau tangan, kelelahan dan lemas, sakit kepala berulang, dan gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda, dan lain-lain. Kemudian diagnosis sindrom antifosfolipid. Untuk mendiagnosis sindrom APS akan melakukan tanya jawab mengalami gejala yang dialami pasien, riwayat kondisi kesehatan pasien dan keluarga, serta obat-obatan yang sedang digunakan. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Jika pasien mengalami penggumpalan darah yang menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang telah disebutkan di atas dan tanpa penyebab atau faktor risiko yang jelas, dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan keberadaan antibodi yang menyebabkan APS. Pemeriksaan darah akan dilakukan 2 kali. Pasien dapat didiagnosis menderita sindrom antifosfolipid jika kedua pemeriksaan tersebut ditemukan antibodi penyebab APS. Selain pemeriksaan antibodi, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan berikut agar didiagnosis lebih akurat. Pertama, pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan darah filis, pemeriksaan pembukaan darah, dan terakhir pemeriksaan antibodi lupus dari antibeta 2. Kemudian pengobatan sindrom antifosfolipid. Pertama, pencegahan penggumpalan darah. Karena memiliki kecenderungan untuk mengalami penggumpalan darah, penderita APS perlu rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin dosis rendah atau clopidogrel untuk mencegah hal itu terjadi. Jika mengonsumsi pil KB, penderita APS akan disarankan untuk menggantinya dengan metode kontrasepsi lainnya, misalnya IUD. Selain itu, risiko terjadinya penggumpalan darah juga dapat dikurangi dengan melakukan perubahan gaya hidup, seperti menjaga berat badan agar tetap ideal, berhenti merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan membatasi makanan yang tinggi lemak dan gula. Kemudian pengobatan penggumpalan darah. Bila penderita APS sudah pernah mengalami penggumpalan darah, dokter akan memberikan antikoagulan seperti warfarin dalam bentuk tablet minum. Namun jika gejala penggunaan penggumpalan
penggumpalan darah tiba-tiba menjadi parah, penderita APS perlu mendapatkan antikoagulan suntik seperti heparin. Kemudian komplikasi sindrom antifosfolipid. CAPS merupakan komplikasi serius dari sindrom antifosfolipid. Walaupun hanya terjadi pada 1% penderita APS, komplikasi ini perlu diwaspadai karena dapat mengakibatkan kematian. Pada CAPS, gumpalan darah akan terbentuk di seluruh tubuh sehingga terjadi kegagalan fungsi organ tubuh dalam waktu yang bersamaan. Belum jelas bagaimana komplikasi ini bisa terjadi, tetapi ada dugaan bahwa pemicu adalah infeksi, cedera, dan tindakan operasi. CAPS dapat dikenali dari gejala-gejala berikut ini, yaitu ujung jari mengguru, sesak, nyeri perut, buang air kecil berdarah, kejang, dan penurunan kesadaran. Kemudian pencegahan sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid termasuk jenis penyakit yang sulit untuk dicegah karena belum diketahui penyebab pastinya. Upaya pencegahan terbaik yang dapat dilakukan adalah menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum ada keluhan apapun juga bisa menjadi pencegahan yang baik bagi orang dengan penyakit autoimun atau orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun maupun sindrom antifosfolipid dalam keluarga. Kemudian pertanyaan, mengapa pil KB dan terapi hormon dapat meningkatkan risiko sindrom antifosfolipid antibody? Jawabannya adalah terapi pengganti hormon adalah pengobatan untuk meredakan gejala menopause yang cukup berat dan mengganggu. Selain itu, terapi ini juga dapat digunakan untuk mencegah osteoporosis yang sering terjadi pasca menopause. Efek samping dan bahaya terapi penggantian hormon yang umum terjadi setelah menggunakan obat terapi pengganti hormon adalah mual, sakit kepala, sakit perut, malaise atau rasa tidak enak badan, perut kembung, diare, dan lain-lain. Biasanya efek samping ini akan sembuh dengan sendirinya setelah 3 bulan pengobatan. Disarankan melakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping tersebut tidak kunjung mereda atau muncul efek samping yang lebih serius, seperti sakit kepala berat, muntah-muntah, gangguan penglihatan, gangguan bicara, mati rasa pada lengan atau kaki, dari dada atau dada terasa berat, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.